NIM 252121024 dari kelas PTIK 6A. Guna saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas BTS yaitu dari mata kuliah jaringan nirkabel. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama itu adalah konsep umum jaringan nirkabel, yang kedua itu adalah penjelasan perangkat keras jaringan nirkabel, yang ketiga itu adalah konsep umum WPAN, dan yang keempat itu adalah konsep umum WPLAN. Yang kelima itu adalah jenis keamanan WPLAN. Yang keempat itu adalah antena. Antena digunakan untuk memperkuat dan memperluas jangkauan sinyal nirkabel. Antena bisa bersifat internal atau eksternal. Yang kelima itu dari repeater atau extender. Repeater adalah perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal nirkabel dengan memberi sinyal dari akses poin dan memancarkannya kembali. Yang keenam itu adalah modem. Modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui saluran telepon atau kabel dan sebaliknya. Dalam jaringan nirkabel, modem seringkali terintegrasi dengan router. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dari jaringan nirkabel. Tujuan utama dari jaringan nirkabel ini adalah untuk menyediakan konektivitas tanpa kabel fisik, memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan dan internet dengan lebih mudah dan fleksibel. Ini memungkinkan pengguna untuk bergerak ke dalam jangkauan jaringan sambil tetap terhubung. Selanjutnya itu adalah manfaat dari jaringan nirkabel. Yang pertama itu adalah mobilitas. Pengguna dapat bergerak bebas dalam area jaringan tanpa kehilangan koneksi yang sangat berguna di lingkungan kantor, kampus, atau rumah. Yang kedua itu adalah instalasi mudah. Tanpa perlu kabel fisik, pemasangan jaringan nirkabel lebih cepat dan mudah, mengurangi biaya kerumitan instalasi. Yang ketiga itu adalah fleksibilitas. Jaringan nirkabel mudah diperluas dan dimodifikasi sesuai kebutuhan tanpa harus menarik kabel baru. Yang keempat adalah biaya lebih rendah, mengurangi kebutuhan akan kabel dan perangkat keras terkait dan dapat mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan. Selanjutnya itu adalah jenis-jenis jaringan nirkabel. Yang pertama itu adalah WPAN atau Wireless Personal Area Network. Jaringan nirkabel jarak pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat pribadi dari smartphone, tablet, dan komputer. Contohnya WPAN adalah Bluetooth dan Zigbee. Yang kedua itu adalah WLAN atau Wireless Local Area Network. Jaringan nirkabel yang mencakup area lokal seperti rumah, kantor, kampus. WLAN menggunakan standar IEEE 802.11 atau disebut dengan Wi-Fi. Yang ketiga adalah WMAN, Wireless Metropolitan Area Network. Jaringan nirkabel yang mencakup area metropolitan atau kota. Contohnya WMAN adalah WiMAX. Yang keempat itu adalah WMAN atau Wireless Wide Area Network. Jaringan nirkabel yang mencakup area luas seperti negara atau benua. Contoh teknologi WMAN ini adalah jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan 5G. Yang kedua itu adalah penjelasan dari perangkat keras jaringan nirkabel. Definisi dari perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah perangkat keras jaringan komponen fisik yang digunakan untuk membangun dan mengoperasikan jaringan nirkabel. Perangkat ini memungkinkan komunikasi data melalui gelombang radio, gelombang mikro, atau cahaya inframerah tanpa menggunakan kabel. Yang kedua itu adalah komponen dari atau bagian dari perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah akses point atau AP. Definisinya adalah perangkat
yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Fungsinya itulah bertindak sebagai penerima dan pemancar sinyal nirkabel, memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke jaringan dan internet. Nah, jenisnya yang pertama itu adalah single band, dual band, three band yang menunjukkan untuk kemampuan untuk bekerja pada satu atau lebih frekuensi selama misalnya 2,4 GHz dan 5 GHz. Contohnya adalah TP-Link EAP 225 atau Ubiquiti ACRR. Yang kedua itu adalah Wireless Network Interface Card atau NIC. Definisinya yang pertama adalah kartu jaringan yang memungkinkan komputer atau perangkat lain untuk terhubung ke jaringan kabel. Fungsinya mengirimkan dan menerima data dalam bentuk sinyal nirkabel. NIC berupa kartu internal PIC, atau perangkat eksternal USB dongle. Jenisnya yaitu internal terpasang di dalam komputer, eksternal adalah USB dongle. Contohnya Intel Wi-Fi 6AX200 yang internal, TP-Link Archer T3U untuk USB dongle. Yang ketiga itu adalah router. Definisi dari router adalah perangkat yang mengarahkan lintas data antara jaringan lokal dan internal. Fungsi dari router itu adalah menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan yang menyediakan akses internet. Seringkali berfungsi ganda sebagai akses point. Jenisnya adalah single band, dual band, three band, dan mesh routers. Contohnya itu adalah Netgear Nighthawk R7000, terus Asus RTAC8000. Yang keempat adalah repeater atau extender. Definisinya perangkat yang meluaskan jangkauan sinyal nirkabel dengan menerima dan memancarkan kembali sinyal dari akses point. Fungsinya itu adalah meningkatkan cakupan jaringan di area yang sudah terjangkau oleh sinyal asli dari router atau akses point. Jenisnya single band, dual band. Contohnya itulah Netgear Nighthawk XE4S EX7500 sama TP-Link RE650. Yang kelima itu adalah modem. Definisi modem adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog untuk transmisi melalui saluran telepon atau kabel dan sebaliknya. Fungsinya itu adalah menyediakan akses internet dengan menghubungkan jaringan lokal ke penyedia layanan internet atau ISP. Jenisnya itu adalah kabel, DSL, dan fiber. Contohnya Aris Shortboard SB6183 kabel. Kalau yang DSL yaitu Niger Nighthawk AC1900. Yang keenam itu antena. Definisi antena adalah komponen yang memancarkan dan menerima sinyal nirkabel. Fungsinya adalah meningkatkan kekuatan dan jangkauan dari sinyal nirkabel. Jenisnya internal, eksternal, omnidirectional, dan direksional. Contohnya itu antena omnidirectional standar pada router. Antena direksional seperti TP-Link TLANT2409A. Itu adalah braid. Definisi braid adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan. Fungsinya
menghubungkan dua jaringan LAN atau segmen jaringan berbeda untuk membuat satu jaringan yang lebih besar. Jenisnya Flash Break, Ethernet Break. Contohnya Ubiquiti Nano Station M5 atau Flash Break. Yang ke-8 itu adalah gateway. Definisi gateway adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik masuk atau keluar jaringan. Fungsinya menghubungkan jaringan lokal ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Gateway yang seringkali terintegrasi dengan router dan modem. Jenisnya ada modem router combo dan standalone. Contohnya Motorola MG7700 modem router combo. Langsung yang ke-9 itu adalah controller. Definisi dari controller adalah perangkat atau software yang mengelola beberapa akses point dalam jaringan. Fungsinya memudahkan manajemen dan konfigurasi jaringan nirkabel yang besar dengan kontrol banyak akses point dari satu tempat. Jenisnya itu adalah hardware controller dan software based controller. Contohnya ada Ubiquiti Univ untuk hardware dan Cisco National Control untuk software. Selanjutnya adalah tujuan dari perangkat keras jaringan kabel adalah pertama untuk memungkinkan komunikasi tanpa kabel fisik antara perangkat, meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas dalam mengakses jaringan dan internet perangkat. Ini juga menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan dan mentransmisikan secara efisien dan aman dalam berbagai lingkungan termasuk rumah, kantor, dan tempat umum. Manfaatnya yaitu yang pertama adalah mobilitas dan fleksibilitas pengguna, yang kedua itu memudahkan pengaturan dan pengelolaan jaringan, yang ketiga itu adalah mengurangi kebutuhan akan kabel fisik. Selanjutnya itu adalah fungsi dan cara kerja perangkat keras jaringan nirkabel. Yang pertama tadi adalah akses point atau AP. Fungsinya menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel, menerima sinyal data dari perangkat nirkabel dan menerima jaringan kabel serta mengirimkan dari jaringan kabel ke perangkat nirkabel. Cara kerjanya, AP memancarkan sinyal nirkabel pada frekuensi tertentu, misalnya 2,4 GHz dan 5,5 GHz. Perangkat nirkabel dengan adaptor yang sesuai dapat mendeteksi sinyal ini dan menghubungkan ke jaringan. AP juga mengelola lalu lintas data untuk memastikan data terkirim dan diterima secara efisien. Yang kedua itu NIC. Fungsinya adalah menghubungkan komputer atau perangkat lain ke jaringan nirkabel. NIC atau perangkat lain ke jaringan. NIC mengirimkan dan menerima data dalam bentuk sinyal nirkabel. Cara kerjanya yaitu NIC menangkap sinyal radio dari AP dan mengonversikan menjadi data digital yang dapat digunakan oleh komputer. NIC juga mengirimkan data dari komputer dalam bentuk sinyal radio ke AP. Yang ketiga itu adalah router. Fungsinya mengarahkan lintas data antara jaringan lokal ke internet. Router juga menyediakan fitur seperti DHCP yang disebut dengan Dynamic Host Configuration Protocol yang memberikan alamat IP kepada perangkat dan jaringan. Yang selanjutnya cara kerja. Cara kerja router ini adalah mengelola aliran data antara perangkat jaringan lokal dan jaringan eksternal seperti internet. Router menggunakan kabel routing dan menggunakan jalur terbaik data untuk menuju tujuannya. Yang keempat itu adalah repeater atau extender. Fungsinya memperluas jangkauan sinyal nirkabel dengan menerima sinyal dari AP dan memancarkan kembali. Cara kerjanya repeater adalah menempatkan lokasi di mana sinyal dari AP masih kuat. Repeater menerima sinyal ini dan menguatkan sebelum memancarkannya kembali sehingga cukup area yang lebih luas. Yang kelima itu adalah modem.
sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirimkan melalui saluran telepon atau kabel dan sebaliknya. Cara kerjanya yaitu modem menerima sinyal dari USB melalui saluran telepon atau sel optik yang mengkonversikan menjadi data digital yang dapat digunakan oleh perangkat di jaringan lokal. Modem juga mengonversikan data dari jaringan lokal menjadi sinyal yang dapat dikirim kembali ke USB. Yang keenam itu adalah antena. Fungsinya itu memancarkan dan menerima sinyal jaringan, memperluas jaringan sinyal. Cara kerjanya itu adalah antena omnidireksional memancarkan sinyal ke arah, sedangkan antena direksional memfokuskan sinyal ke satu arah tertentu. Antena menerima sinyal dari perangkat nirkabel yang mengirimkan ke AP atau router serta sebaliknya. Yang ketujuh itu adalah bright. Fungsi bright ini adalah menghubungkan dua atau lebih segmen jaringan, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi seolah-olah mereka satu jaringan tunggal. Selanjutnya itu adalah cara kerjanya ada antena. Cara kerjanya adalah bright yang menerima data dari satu segmen jaringan dan meluruskan ke segmen lainnya. Bright juga menghubungkan dua jaringan nirkabel atau satu jaringan nirkabel dengan satu jaringan kabel. Yang ke-8 itu adalah gateway. Fungsinya yaitu berfungsi sebagai titik masuk atau keluar jaringan, menghubungkan jaringan ke lokal, ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Cara kerjanya yaitu gateway mengelola lalu lintas antara jaringan lokal dan eksternal, sering kali menghubungkan fungsi modem dan router dan menyediakan aktivitas internet. Yang ke-9 itu adalah controller. Fungsinya adalah mengelola dan mengontrol beberapa akses poin dalam jaringan, mempermudahkan administrasi dan peringatan jaringan skala besar. Cara kerjanya yaitu controller menerima informasi dari semua AP yang dikelolanya, memungkinkan administrator untuk mengkonfigurasi dan memonitor kinerja jaringan satu titik sentral. Controller juga membantu mengoptimalkan kinerja jaringan berdasarkan pengetahuan AP atau berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya itu adalah peran dari perangkat keras dalam jaringan kabel. Pertama itu adalah pengaturan dan manajemen jaringan. Perangkat keras seperti router, akses point, controller memungkinkan pengaturan manajemen jaringan efektif. Router mengarahkan data atau menyediakan tiket kabel, dan controller membantu mengelola jaringan dengan banyak AP. Dengan perangkat keras ini, administrator jaringan dapat mengkonfigurasikan pengaturan keamanan, mengoptimalkan kinerja jaringan, dan membantu aktivitas jaringan secara real time. Yang kedua itu adalah perangkat jaringan. Perangkat keras jaringan yang kedua itu adalah keamanan jaringan. Perangkat keras jaringan kabel memainkan peran penting dalam menjaga keamanan jaringan. Yang ketiga itu adalah kinerja dan kualitas sinyal. Perangkat keras yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja jaringan nirkabel. Yang keempat itu adalah skalabilitas dan fleksibilitas. Perangkat keras jaringan nirkabel memungkinkan jaringan untuk dengan mudah memperluas dan diubah dengan kebutuhan. Yang kelima itu adalah dukungan untuk berbagai perangkat. Perangkat keras jaringan kabel mendukung berbagai jenis perangkat, mulai dari komputer dan smartphone hingga perangkat IoT seperti kamera dan keamanan transmostar pintar. Penjelasan materi selanjutnya itulah materi bagian C, yaitu konsep umum WPAN, Wireless Personal Network. Definisi WPAN ini adalah jaringan nirkabel yang mencakup area kecil, biasanya dalam radius beberapa meter hingga beberapa puluh meter. WPAN dirancang untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat IoT atau Internet of Things secara nirkabel. Komponen atau bagian dari WPAN ini adalah satu, Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi WPAN yang paling umum digunakan. Perangkat Bluetooth termasuk speaker, headset, keyboard, mouse, printer, dan banyak lagi. Bluetooth menggunakan gelombang radio frekuensi rendah dan mentransfer data antar perangkat dalam jarak pendek. Yang ketiga itu adalah Zigbee. Zigbee adalah teknologi WPAN yang digunakan terutama perangkat IoT
ada Zigbee memungkinkan komunikasi nirkabel yang hemat energi antara perangkat seperti sensor, controller, perangkat pintar dalam rumah atau gedung. Tujuannya yaitu tujuan dari WPAN ini yaitu adalah menyediakan konektivitas nirkabel dan perangkat pribadi sekitar pengguna. Dengan menggunakan WPAN, pengguna dapat dengan mudah menghubungkan perangkat mereka satu sama lain tanpa perlu kabel fisik, meningkatkan fleksibilitas dalam mobil dalam menggunakan perangkat. Selanjutnya itu adalah implementasi dan penggunaan WPAN. Pertama itu di rumah. WPAN digunakan di rumah untuk menggunakan perangkat pribadi seperti smartphone, tablet, dan laptop dengan perangkat seperti speaker Bluetooth, headset, dan printer. Bluetooth digunakan untuk berbagai aplikasi mulai dari mendengarkan musik hingga mentransfer file antar perangkat. Yang kedua itu adalah di kantor. Di lingkungan kantor, WPAN memungkinkan karyawan untuk terhubung dengan perangkat pribadi seperti headset Bluetooth atau mouse tanpa kabel. Yang keempat, tempat-tempat umum. WPAN digunakan tempat umum seperti kafe, bandara, atau pusat pembelajaran yang menyediakan layanan seperti speaker Bluetooth atau printer nirkabel. Yang selanjutnya itu adalah di institusi pendidikan. Sekolah dan kampus dapat menggunakan WPAN untuk menyediakan layanan seperti sistem audio Bluetooth di ruang kelas atau laboratorium komputer, memungkinkan pengguna perangkat pribadi dengan lebih mudah dan fleksibel. Selanjutnya itu adalah tantangan dan pertimbangan dalam menggunakan WPAN. Interferensi. WPAN dapat mengalami interferensi dari perangkat yang lain yang menggunakan frekuensi radio yang sama, terutama di lingkungan yang dapat dengan banyak perangkat Bluetooth. Hal ini dapat mengaruhi kualitas koneksi dan stabilitas. Dan itulah keamanan. Keamanan adalah perhatian penting WPAN, terutama dalam konteks aplikasi IoT di mana sensitif dapat ditransfer antar perangkat. Perlindungan seperti encryption data dan autentikasi perangkat yang diperlukan menjaga komunikasi. Selanjutnya itu adalah keterbatasan jarak. WPAN memiliki jarak terbatas, biasanya hanya beberapa meter hingga beberapa puluh meter tergantung pada teknologi yang digunakan. Ini mempengaruhi fleksibilitas penggunaan perangkat dengan jarak yang lebih jauh. Penjelasan materi selanjutnya pada bagian D yaitu konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network. Definisi WLAN ini adalah jenis dari jaringan komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang radio atau inframerah yang menghubungkan perangkat dalam area lokasi seperti rumah, kantor, atau gedung. Ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel fisik. Komponen atau bagiannya itu adalah access point atau APL. Access point adalah titik akses ke jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan akses jaringan nirkabel dengan menerima dan memancarkan sinyal nirkabel. Access point dapat berupa perangkat keras, fisik, atau bahkan titik akses virtual perangkat lunak. Yang kedua itu adalah Wireless Network Interface Card atau NIC. NIC adalah kartu jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer atau laptop untuk terhubung ke jaringan WLAN. NIC menerima dan mengirimkan data dalam bentuk sinyal nirkabel, menggantikan fungsi yang dilakukan oleh kartu jaringan pada jaringan kabel. Yang ketiga itu adalah router. Router bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal internet. Dalam konteks WLAN, router juga berfungsi sebagai AP menggunakan akses ke jaringan yang kabel dan internet dengan perangkat dan antar kabel. Yang keempat itu adalah repeater atau extender. Repeater atau extender digunakan untuk memperluas cakupan jaringan nirkabel dengan memperkuat dan memancarkan kembali sinyal dari AP atau router. Mereka juga berguna untuk mengatasi hambatan seperti dinding tebal atau jarak jauh mengurangi kualitas sinyal WLAN. Yang kelima itu adalah antena. Antena merupakan komponen paling dalam seperti sistem WLAN yang digunakan untuk memancarkan dan menerima sinyal nirkabel. Misalnya jenis antena yang digunakan untuk dapat mempengaruhi jangkauan dan kualitas sinyal
tujuan dari WLAN ini adalah memberikan konektivitas nirkabel dan yang fleksibel dan mudah diakses bagi perangkat dalam lokal. Dengan WLAN pengguna dapat terhubung ke internet dan komunikasi perangkat dalam area tertentu. Manfaat dari WLAN ini adalah pertama itu mobilitas. Pengguna dapat bergerak berbebas dalam area cakupan WLAN tanpa kehilangan koneksi, meningkatkan konektivitas kenyamanan. Yang kedua itu adalah instalasi mudah. WLAN tidak memerlukan pasangan kabel fisik sehingga instalasi lebih cepat atau lebih mudah dibandingkan jaringan kabel. Yang ketiga itu adalah scalability. Jaringan WLAN dapat mudah diperluas dengan menambahkan access point tambahan atau menggunakan repeater atau meningkatkan cakupan. Yang keempat itu biaya rendah. Penggunaan WLAN dapat mengurangi biaya pemasangan dengan pilihan jaringan karena fisik memerlukan kabel fisik yang mahal. Yang kelima itu fleksibilitas. WLAN memungkinkan penempatan perangkat yang lebih fleksibel karena tidak dapat menyesuaikan kabel fisik sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan dan ruangan. Dan selanjutnya itu adalah jenis keamanan WLAN. Berapa jenis keamanan WLAN? Yang pertama itu WEP, Wired Equivalent Policy. Salah satu protokol keamanan WLAN dapat lebih tua, rentan terhadap serangan yang tidak disarankan untuk digunakan. Yang kedua itu adalah WPA, Wi-Fi Protect Access, menghentikan WPA dengan varian WPA 2 dapat paling umum digunakan. Materi selanjutnya itu adalah yang materi E, itu adalah jenis keamanan WLAN. Yang pertama itu adalah WEP, Wired Equivalent Policy. WEP adalah salah satu protokol keamanan WLAN yang lebih tua yang dirancang untuk memberikan tingkat keamanan setara dengan jenis kabel. Namun WEP tidak terbukti rentan terhadap serangan dan kini dianggap tidak aman karena mudah tembus dengan teknik-teknik seperti serangan dicoba dengan mengunci brute force atau serangan injeksi. Yang kedua itu adalah WPA atau Wi-Fi Protect Access. WPA menggantikan WEP sebagai standar keamanan WLAN, menawarkan tingkat keamanan yang lebih baik. WPA menggunakan enkripsi yang lebih kuat daripada WEP seperti TKP, Temporary Key Internet Protocol yang memberi kunci enkripsi secara teratur dan mengurangi kemungkinan serangan. WPA juga menggunakan fitur autentifikasi yang lebih kuat melalui DAP Intensible Authentic Protocol. Yang ketiga adalah WPA 2, Wi-Fi Protect Access 2. WPA 2 adalah versi yang lebih kuat dan lebih dari WPA dan menggunakan enkripsi AES Advanced Encryption standar yang lebih aman. AES juga dianggap lebih kuat daripada TKP yang lebih menjadi standar enkripsi dalam keamanan WLAN dan modern. WPA 2 juga mendukung berbagai metode autentifikasi yang lebih kuat termasuk EAP, TLS, Transportasi Layer Security, dan WPAR atau Protected Extended Encrypted Protocol. Yang keempat adalah WPA 3, Wi-Fi Protected Access 3. WPA 3 adalah generasi terbaru protokol keamanan WLAN yang memperkenalkan sejumlah fitur keamanan baru. Salah satu fitur utamanya adalah enkripsi yang lebih kuat, lebih tahan terhadap serangan brute force serta perlindungan terhadap serangan di teori. WP3 juga menyediakan perlindungan tambahan untuk jaringan publik sehingga hotspot Wi-Fi umum bisa lebih kuat. Yang kelima itu adalah MAC filtering. MAC filtering adalah metode keamanan tambahan yang digunakan dalam WLAN untuk mengizinkan atau memblokir akses ke jaringan berdasarkan alamat MAC perangkat. Meskipun tidak secara langsung menenkripsi lalu lintas data, MAC filtering dapat membantu memecah akses yang tidak sah ke jaringan yang seperti perangkat izin tunggu. Yang kedua itu adalah firmware. Firmware merupakan satu langkah keamanan yang penting dalam WLAN yang bertujuan untuk melindungi jaringan yang diakses yang tidak sah dengan serangan jaringan. Firmware bekerja membantu dengan monitor yang mengontrol rutinitas data yang masuk dan keluar dari jaringan
dan serta menerapkan kebijakan keamanan yang menentukan pengguna. Terima kasih, telah selesai saya paparkan materi untuk tugas UTS dari jaringan nirkabel. Saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.